Renungan Awam Katolik Kamis 9 Juli 2026. Bacaan Injil dari Matius 10 ayat 7 sampai dengan 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di sana seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, Injil Matius hari ini berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah hadir, artinya di masa lampau pas, sedang hadir saat ini present, dan akan tetap hadir di masa mendatang future. Ia hadir dalam diri Yesus. Yesus adalah kerajaan Allah yang nyata di tengah-tengah dunia. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan dirinya sendiri adalah kerajaan Allah itu. Dalam teologi Matius, Yesus menyiapkan gerejanya yang akan menjadi tanda dan sarana kerajaan Allah itu. Dalam bacaan semalam atau kemarin, Yesus memanggil 12 murid untuk menjadi pondasi gerejanya. Ke-12 murid itu adalah Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus ke-12 murid itu untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka yang tadinya murid sekarang menjadi utusan untuk mewartakan kerajaan surga. Sabda Yesus ini sifatnya imperatif, perintah. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Nah, dalam memberitakan kerajaan sudah dekat ini, mereka diperintahkan, yaitu sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kerajaan surga memiliki padanan kerajaan Allah seperti dalam Injil sinoptik. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja, Allah yang menjadi pemimpin, Ia menjadi gembala, Ia menjaga dan menjamin keselamatan umatnya. Karena itu tanda-tanda yang menyertai pewartaan ini adalah orang sakit menjadi sembuh, orang mati bangkit, orang kusta menjadi tahir, dan bahkan setan-setan takluk. Para murid yang mendapat perintah ini, termasuk 70 murid yang lain, sebagaimana itu dalam Injil, melaporkan bahwa mereka berhasil melaksanakan tugas pewartaan ini. Berhasil tidaknya, tugas atau pewartaan mereka tidak lepas dari syarat yang harus dijalankan oleh para murid. Pewartaan yang disertai berkat itu bersifat gratia, berkah, berkat, atau cuma-cuma. Karena itu harus diberikan secara gratis. Inilah value-nya, intinya, nilainya di sini. Menerima dengan cuma-cuma dan memberi dengan cuma-cuma. Nilai ini ditunjukkan dalam tindakan nyata. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Syarat ini menjadikan rasul itu menjadi lepas bebas.
Spiritualitas lepas bebas menjadi spiritualitas seorang pewarta atau pelayan. Spiritualitas lepas bebas adalah sikap batin yang berani mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Konsep ini berakar dari tradisi Ignatian atau latihan rohani Santo Ignatius, di mana seorang tidak terikat pada hal-hal duniawi, harta, kenyamanan, atau status, dan sebaliknya memampukan dirinya untuk mempergunakan ciptaan sejauh mendekat pada Tuhan serta melepaskannya jika hal itu merintanginya. Nah, prinsip utama dari spiritualitas inilah, saudara-saudara: 1. Kelekatan yang tidak teratur. Artinya, kita menyadari dan membebaskan diri dari kecanduan emosional maupun material yang menjauhkan dari kedamaian batin. Yang kedua, sifat keterbukaan. Berani mengambil keputusan secara objektif tanpa dibebani rasa takut, kehilangan, atau gengsi. Yang ketiga, kepercayaan mutlak. Artinya, kita menyerahkan sepenuhnya rasa aman kepada Tuhan, bukan pada hal lain atau hal fana. Saudara-saudara terkasih, mendalami dan menjalani semangat berbagi, semangat memberi secara cuma-cuma, membutuhkan landasan rohani, semangat lepas bebas. Dengan semangat ini, kita merasa kekurangan meski memberi, karena kita sudah mengalami kepenuhan kasih dan berkah Allah. Mari kita belajar lepas bebas, belajar memberi dengan cuma-cuma.